Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah jamaah salat maghrib ya, insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya kita nikmati dan kita rasakan sepanjang perjalanan hidup kita sampai malam hari ini. Karena nikmat Allah itu tidak akan pernah putus selama kita masih hidup di dunia. Makanya ada orang sering bertanya, sampai kapan nikmat itu berhenti? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita ingin menghitung nikmat Allah, itu Allah juga sendiri yang menyampaikan la tuhsuha, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka itulah para ulama menyampaikan, sebesar apapun ujian yang diberikan oleh Allah, sesulit apapun hidup yang kau alami, itu tidak sebanding dengan nikmat pemberian Allah yang ada pada dirimu. Jadi kalau orang beriman itu Bapak Ibu, sekalipun ujiannya berat, tantangannya luar biasa, dia tidak pernah putus asa. Karena dia yakin tidak sebanding dengan nikmat pemberian Allah. Makanya kalau kejadian seperti yang di Pindrang beberapa waktu yang lalu, itulah termasuk orang yang putus asa, yang dia tidak menyadari bahwa di balik setiap masalah persoalan pasti ada jalan keluarnya. Saya pikir inilah hidup, dan memang hidup itu adalah ujian. Kadang kita bahagia, ada saatnya kita harus bersedih. Sama Tommy pertandingan bola, ada saatnya kita merasakan kemenangan, bahagia, tapi ada saatnya kita memang harus mengakui kekalahan. Tapi terkadang manusia tidak mampu membawa, sehingga hiburan itu nggak boleh dibawa dalam hati. Hiburan itu hanya di luar. Sebab kalau dibawa di dalam hati, maka yang terjadi peristiwa kanjuruhan. Nah itu karena dibawa terlalu berlebihan, terlepas siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, kita kembali bahwa hidup ini yang namanya la'ibun wa lahun, ujian, permainan apapun, hiburan apapun, jangan dibawa sampai di hati. Karena kalau sampai di dalam hati, itu yang bisa merusak. Makanya kata Imam Al-Ghazali, dunia itu simpan di tanganmu, tapi akhirat itu di hatimu. Tapi terkadang kan manusia, terkadang terbalik. Dunianya di hati, akhiratnya di tangan. Tapi masih mending daripada ada orang tidak ada mentomin, akhiratnya, dunianya bisa aja. Ya, itu. Kita bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kita pandai mensyukuri, sehingga kita termasuk orang. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi.
Siapa yang bersyukur, maka kembali nikmat syukur itu kembali kepada dirinya, dia bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi bulan ini kita masuk di bulan Rabiul Awal pertengahan, bahkan sudah hampir akhir. Salah satu salawat yang paling bagus dibaca itu salawat Jibril, yang bunyinya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya kenapa disebut salawat Jibril? Karena salawat ini pertama kali Jibril yang mengucapkan atas perintah Allah ketika Nabi Adam ingin mendekati Hawa. Adam ditegur oleh Allah, Adam, belum halal karena tidak ada maharnya. Kata Adam, apa maharnya ya Allah? Allah perintahkan kepada Jibril. Jibril ajarkan satu kalimat yang menjadi mahar untuk Hawa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah disebut dengan salawat Jibril. Itulah yang menghalalkan Adam untuk menyentuh Hawa. Makanya kalau ada suami menyentuh istrinya, ya amalkan Tommy itu. Tapi rata-rata suami lupa. Tapi tidak bisa tahu, dibawa sekarang kalau datang ke melamar ditanya apa maharnya? Salawat Jibril. Disuruh pulang. Karena sekarang maharnya mesti kan satu petak kebun, seperangkat alat sholat, kemudian satu setel perhiasan emas, tunai karena Allah. Ya, secara hakikat salawat itu luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik hadirin sidang jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Selama ini kan kita kajian fikih setiap malam Rabu, kemudian ada beberapa ustadz juga mengisi. Makanya saya tanya tadi Dinda, apa saya mau bahas ini? Dia bilang terserah kita. Jadi terserah saya. Jangan mikir protes kita, terserah. Baik, jadi saya kembali begini. Inilah satu tempat yang istimewa, karena kalau kita berbicara tempat itu, saya membaca satu kitab. Itu dibahas bahwa ketika manusia penuh dengan kekurangan dalam hidupnya, maka ada 4 tempat yang mesti diperbaiki itu. Untuk banyak merenung bertafakur kepada Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita, untuk menutupi celah kekurangan kita selama ini. Karena kita manusia kan ya begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang ada saatnya memang kita luar biasa semangat, tapi terkadang ada saatnya kendor lagi. Seperti sholat berjamaah di masjid karena hujan, malas ke masjid. Padahal berhenti hujan untuk laki-laki. 4 tempat itu kata Rasulullah. Yang pertama, setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Itu bagus di situ. Jadi kalau tidak mampu jam 4, ya minimallah 10 menit sebelum azan. Kalau tidak bisa tongki 5 menit, tapi kalau tidak bisa 5 menit, lanjutkan tidur. Dalam kaidah usul fikih itu la yudraku kullu wa la yudraku kullu. Kalau tidak mampu mengambil semuanya, ambil sebagiannya. Sama dengan amalan kita kepada sunnah Rasulullah. Kalau tidak mampu mencontoh totalitas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ambillah sebagian yang bisa kita lakukan. Jadi ini tempat yang istimewa ini. Yang kedua, waktu setelah salat subuh sampai masuk waktu isyraq. Jadi kurang lebih 1 jam lah. Itu bagus waktu di situ digunakan untuk banyak berzikir, merenung, bertafakur kepada Allah. Ya, kalau berzikir kan kita banyak menyebut kalimat subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Tapi kalau kita tafakur, merenung, karena dalam agama itu kan ada namanya zikir, ada namanya tafakur, ada namanya itu yang pendekat, yang apa istilahnya, selain tafakur itu kita banyak
mengingat. Jadi kan ada orang sama dengan sholat itu. Sholat itu kan ada 3 intinya di dalam. Ada namanya bacaan, itu zikir. Jadi bacaan sholat mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, sebenarnya itu adalah zikir. Kan mengingat. Kalau tafakur itu merenung. Jadi sama dengan hening cipta dimulai, itu namanya tafakur karena tidak ada ucapan, hanya merenung saja di situ. Dulu kan orang kalau hening cipta baca Al-Fatihah. Padahal namanya hening itu kan tidak ada suara. Makanya kalau tafakur itu merenung, mengingat segala sesuatu, tapi tidak ada bahasa yang keluar. Tapi kalau zikir itu yang bacaan itu yang keluar. Ya, kalau mengingat ya sama intinya tafakur, mengingat di situ sebenarnya. Jadi ini waktu yang kedua, waktu setelah sholat subuh. Yang ketiga, waktu 15 menit sebelum azan maghrib. Jadi bagus di situ Bapak Ibu. Makanya kalau hari Jumat itu orang sering mengatakan, di mana tempat paling yang hebat itu di antara hari Jumat untuk memohon kepada Allah, itu 15 menit sebelum azan maghrib. Itu tempat yang paling istimewa di situ. Di waktu asar. Waktu asar 15 menit sebelum azan maghrib. Kemudian ya waktu yang istimewa juga adalah bainal maghribi wal isya. Inilah yang kita pakai sekarang untuk kajian. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan duduknya kita bersama-sama, sekalipun tidak ada konsumsinya, tidak ada kayaknya. Sekalipun tidak ada konsumsinya, tapi waktu antara maghrib sampai isya ini waktu yang istimewa. Segala bentuk celah kekurangan selama waktu kita hidup ini, kelalaian kita, kelemahan kita akan tertutupi dengan mengisi kebaikan antara maghrib dengan isya. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan insyaallah ya ibaratnya celah kita mampu menutupi, Allah tutupkan celah kekurangan kita selama ini dengan apa yang kita lakukan di malam Rabu ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan oleh Allah, jadi saya mencoba mengupas tentang sholat. Karena kalau kita berbicara sholat, inilah ibadah yang paling istimewa sebenarnya. Karena ketika sebelum sholat kan ada 2 kalimat itu, hayya 'alas sholat. Tapi setelah hayya sampai keberhasilan. Jadi kalau ada orang ingin sukses dan berhasil, kuncinya di sholat. Cuma persoalannya kita ini banyak mengatakan bagusnya mi sholatku, tidak pernah terlambat, tidak pernah toma bolong-bolong, pokoknya kuiringi dengan sunnah. Tapi kenapa kehidupanku masih seperti ini? Itu terkadang kita manusia begitu. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sholat dengan Ya kalau kita kembali mengatakan kita sudah taat, ya makanya ulama mengatakan bisa jadi ketika sholatmu itu mungkin masih banyak hal-hal yang kekurangan di dalamnya. Nah itu yang tertadi kalau kita berbicara sholat kan intinya 3 di situ. Yang pertama bacaan, yang kedua gerakan, yang ketiga ingatan. Orang Bugis bilang faring ngerang. Ada orang bagus bacaannya, tapi belum tentu sempurna gerakannya. Ada juga orang bagus bacanya, bagus tomi gerakannya, tapi belum tentu ingatannya yang bagus. Karena kalau kita sholat itu biasa lari-lari. Allah, di saat Allahu Akbar takbiratul ihram bagus, tapi terkadang kalau baca video iftitah, pikiran tak lari kemana-mana mi. Nah, saya pikir itu manusia, karena kita memang manusia. Nah tapi kan makanya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar itu kan 4 yang mesti diperbaiki itu. Yang pertama saat takbiratul ihram, yang kedua di saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian yang ketiga ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa ini yang menunjuk? Karena la ilaha illallah itu kan di jantung ini nyambung dengan telunjuk. Makanya illallah bergetar di sini. Getar di sini, Pak. Makanya Rasulullah ketika lahir kan langsung tahiyat, Pak. Menghidupkan tauhid. Makanya beliau kalau gunting kuku, nah awali pasti telunjuk kanan, kemudian nah tutup dengan jempol.
Kenapa ini duluan? Ini tauhid. Awalin sesuatu dengan tauhid. Tauhid itu maknanya kan luas. Niat termasuk kategori tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, nyambung di sini, Pak. Kemudian beliau akhir dengan jempol, karena segala sesuatu itu ingin semua hidup ini berakhir dengan kebaikan. Nah, lambang kebaikan pada anggota jari tangan ini jempol, Pak, Bu. Orang kalau muji bagus, tidak pernah orang ini bagus, nah lempar. Ya, jadi itu syadal. Kemudian yang keempat, ada yang menambah ulama itu di sujud terakhir. Tapi kalau dalam kitab Al-Azkar itu Imam An-Nawawi cuma 4. Di terakhir itu ketika salam. Assalamualaikum ke kanan, karena ke kiri itu sunnah. Makanya saya selalu menyampaikan, jangan disalahkan orang kalau sudah ke kanan langsung berdiri ketika masbuk. Karena memang kiri itu sunnah. Namanya sunnah, kalau tidak dilakukan kan tidak membatalkan. Tapi kalau dilakukan jauh lebih afdal, lebih utama. Makanya ada orang, Assalamualaikum Pak, ke kanan Pak Imam, langsung berdiri. Karena masih ada ketinggalan 1 rakaat. Ada juga tunggu Pak Imam sampai ke kiri. Dua-duanya dipakai. Ya masalah, belum bisa salam Pak Imam langsung berdiri. Itu masalah. Nah, jadi kalau fikih dikaji memang akan seperti itu, Pak. Tapi tidak usah, namanya fikih pemahaman, tapi kita kembali kepada tuntunannya. Nah itu, inilah hebatnya sholat. Makanya saya ingat pesannya guru tak dulu, saya waktu dulu mondok, Pak, dia bilang begini, di mana kau berada, nak, sesulit apapun hidupmu, sesempit apapun waktumu, jangan sampai lupakan itu sholat. Karena memang ini bari istimewa. Makanya Rasulullah kan diangkat ke langit itu kan untuk menerima itu, Pak. Nah, jadi ini perbaiki kita semua, termasuk diri saya. Makanya takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Itu diperbaiki di situ. Allah. Nah, di sini lagi kalau orang makrifat, orang bertasawuf kan mengatakan, di mana Allah? Saya bilang tidak usah dipikir, karena Allah kan laisa kamitslihi syai'. Allah kan tak serupa dengan siapapun. Nah, Allah juga tidak berbentuk. Allah juga bukan tulisan, bukan. Kalau orang mengatakan rasa, wah, itu ini ceritanya. Jadi Allah, makanya ada orang takbir Allah, lepaskan Allah, tapi akbarnya masuk. Allahu Akbar. Nah, itu masuk di tarekat salat itu. Nah, gitu, terserah kan kalau diangkat macam-macam. Kalau laki-laki memang kan sebatas ini. Kalau perempuan jangan sampai terangkat ke tiang. Nah ini. Allahu Akbar. Dan seterusnya. Cuma ada 2 itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada 2 gerakan dalam sholat itu nggak boleh main-main, nggak perlu lama. Yang pertama, iktidal, bangkit dari ruku. Yang kedua, duduk antar 2 sujud. Iktidal itu ada yang bertanya ke saya, dia bilang, Ustadz, kenapa itu bangkit dari iktidal itu, kenapa bukan Allahu Akbar dibaca, kenapa sami Allahu liman hamidah? Pernah dengar ini? Karena sering orang bertanya, semua coba lihat, Allahu Akbar semua kan, Pak? Allahu Akbar, kan Allahu Akbar, kecuali 1. Nah, ini sejarahnya gini. Inilah salah satu memuliakan namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar seorang sahabat sampai beliau meninggal tidak pernah masbuk salat berjamaah dengan Nabi. Inilah sahabat yang paling luar biasa istiqomahnya, Bapak Ibu. Istiqomahnya Abu Bakar itu. Nah, kejadian, jadi kalau berbicara tentang salat, kan salat sebelum Nabi Muhammad kan masing-masing sudah dituntun. Salat subuh kan salat pertamanya Nabi Adam. Ya kan? Jadi Nabi Adam sholat juga Allahu Akbar, tidak ada sami Allahu liman hamidah. Nanti sami Allahu liman hamidah itu sejarahnya ketika terlambat datang ke masjid untuk sholat berjamaah dengan Rasul, sholat asar. Ketika masuk ke masjid, Rasulullah posisinya langsung sudah ruku. Nah, kalau ruku nah, ketika misalnya kita takbir Allahu Akbar, kemudian Pak Imam sudah bangkit dari ruku, itu sudah terhitung masbuk namanya. Jadi itu waktu
Allah perintahkan Jibril untuk menahan pundaknya Rasul. Ditahan Rasulullah sampai itulah ruku paling lama sepanjang sejarahnya Rasulullah sampai kembali kepada Allah. Ruku ditahan oleh Jibril, dibisikkan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Kan artinya kalau dalam bahasa Arab Sami Allahu liman hamidah artinya Allah kan mendengar semua pujian hambanya. Jadi itu sejarahnya berubah Allahu Akbar menjadi Sami Allahu liman hamidah. Jadi gara-gara gara-gara Abu Bakar As-Siddiq. Itu sejarah yang saya baca Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, itu yang karena saya juga penasaran kenapa Sami Allahu liman hamidah. Pasti ada tenunya nih, pasti ada sejarahnya. Ternyata saya dapatkan ternyata Abu Bakar itu Allah jamin, Allah jaga istiqomahnya berjamaah sampai rukuknya. Rasulullah itu ditahan untuk menahan posisinya sehingga Abu Bakar itu tidak terlambat ketika sholat. Maka disitulah kalimat itu muncul, Sami Allahu liman hamidah. Disitulah setelah sholat Rasulullah menjelaskan dengan tuntunan dari malaikat Jibril. Makanya pantaslah Abu Bakar menjadi sahabat yang dikuburkan itu berdampingan dengan Rasulullah, termasuk beliau dilantik pertama menjadi khalifah pertama setelah beliau meninggal. Ini bukan kebetulan tapi skenario-nya Allah yang jalan. Yang kedua, ketika kita duduk antara dua sujud, nah itu kan tidak boleh juga lah. Makanya kan kalau kita berbicara tentang fikih sholat, tata cara sholat, bacaan-bacaannya, itulah para ulama Rabbi ghafirli warhamni, kan ada 8 poin di situ. Ya, sekalipun awalnya kan cuma 7, tapi sepanjang kemudian ulama lagi ada yang menambahkan, nah itu. Karena inti perjalanan hidup di dunia semua ada di situ. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, ada semua di situ. Nah, makanya di situ ada makna salat itu ibaratnya sebuah perjalanan kehidupan manusia. Maksudnya apa? Sekencang apapun aktivitasmu, ingat ada tempat untuk beristirahat. Tapi ingat, jangan ketika berhenti terlalu lama, maksudnya jangan terlalu banyak istirahatmu dibanding aktivitasmu. Itu maksudnya. Kalau kita kaitkan antara kehidupan dunia dengan perjalanan salat itu. Jadi boleh kita panjang ketika membaca surah-surah Al-Quran, boleh kita ruku juga agak panjang, tapi tidak di situ jangan sampai lama. Ketika lama bisa sampai batal sholat. Sama dengan boleh sujudmu lama, tapi jangan sampai duduk antara dua sujud terlalu lama. Di situ ada makna bahwa hidup ini kita tidak terlalu banyak, tidak boleh terlalu banyak istirahat dibandingkan untuk beraktivitas. Makanya dalam Al-Quran wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala, di situ. Bedakan sholat dengan orang yang malas. Ya. Jadi kalau kita sholat kan ada gerakan, ada istirahat. Makanya Allah ciptakan kehidupan ini kan coba hitung mikir. Kalau dihitung-hitung kan waktu istirahat malam berapa jam? Dengan siang hari. Itu kan makna lebih banyak kita beraktivitas tentang kehidupan dengan istirahat. Tapi ada orang tak balik, lebih banyak istirahatnya daripada pekerjaannya. Nah itu. Nah, ini kalau dikaitkan tentang perjalanan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kesulitan apapun, kesukaran, ini salat kita harus perbaiki. Kuncinya, hanya kan as-salatu miftahu kulli khair, termasuk inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan di situ memang ma'rifatnya di situ. Coba kalau kita kaji rukun Islam itu Bapak Ibu, mulai dari syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, haji. Kan tidak ada itu yang berkesinambungan kecuali sholat dalam satu hari, Pak. Makanya kalau ingin sukses kemenangan, nah itu kan hayya 'alas shalah, hayya lal falah.
Nah, sebelum itu kan Allahu Akbar. Kalau dikaji azan juga demikian, luar biasa itu. Allahu Akbar kan diawali Allahu Akbar. Itu maknanya tidak ada yang besar kecuali Allah. Allahu Akbar berapa kali dibaca kalau kita azan? Halo? Hah? Allahu Akbar dibaca kalau azan. Hah? 3. 3. Kita berapa? Hah? 6. Yang saya bilang yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ada yang mengaitkan gini, 4 kali itu 1. 4 kali, 4 jenderalnya malaikat. Ada yang begitu kajiannya. Ada yang mengatakan 4 sahabat Nabi yang paling istimewa, 4 Nabi yang mendapatkan kitab, dan 4 kitab samawi yang diturunkan oleh Allah. Iya. Itu 4 kali. Ada juga yang mengatakan 4 kali 4 penjuru mata angin. Barat, timur, selatan, utara. Artinya semua itu tak terbatas. Tapi kekuasaan Allah yang paling hebat. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali kan ketika salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena manusia terbagi 2 unsur, jasmani dan ruhani, harus disempurnakan. Kemudian asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Juga 2 ini. Kenapa? Manusia kan unsur Adam dengan Muhammad kan di situ, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa azan lama 4 kali, kemudian kalau iqamah cuma 2 kali, yang lain cuma 1 kali. Nah, disitulah masuk fikih. Salat itu lama, panggilan azan itu agak lama, karena panggilan itu kan untuk menyerukan, memberikan kesempatan orang untuk mensegera, untuk datang. Makanya jedanya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang paham tak langsung nak double. Karena ada orang azan dikejar anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Kasih kesempatan untuk orang menjawab itu azan. Kalau qamat memang dipercepat karena sholat akan segera dilaksanakan. Nah itu. Asri'u bis sholat, jadi segerakan sholat. Makanya sholat paling, ketika Rasul ditanya amal apa yang paling istimewa, kata Rasul sholat di awal waktu. Makanya ada, saya baca itu kisah-kisah teladan seorang nanti manusia yang dulu waktu hidup di dunia ternyata sholatnya itu selalu naulur-ulur. Nanti sholat duhur menjelang asar, asar hampir pi maghrib, maghrib menjelang isya, isya mau subuh baru sholat isya, sholat subuhnya nanti menjelang duha. Akhirnya meninggal. Di saat meninggal masuk neraka. Di saat masuk neraka tiba-tiba datang cahaya makhluk berbentuk warna putih, diangkat dari dasar neraka. Kemudian ini yang sholat selalu terlambat ini bertanya, siapa kamu? Kenapa kau terlambat? Salah makan, sudah hancur lebur. Dia bilang, aku salat waktu di dunia. Dia bilang, kenapa kau terlambat? Keselamatkan kak. Dia bilang, begitu kau lakukan dulu di dunia, selalu kau terlambat lakukan kak. Nah gini, masih mending aku datang menyelamatkan. Begitu Tommy kau masih mending karena kau sholat kau. Jadi yang selalu terlambat salah begitu nanti. Makanya bagus itu di awal waktu sholat. Ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu motivasi bagi kita. Nah, kalau saya ingat ada sahabat itu mungkin pernah kita dengar sama-sama. Ada namanya sahabat itu namanya Sya'ban. Itu Sya'ban, itulah sejarahnya Rasulullah
kalau kita berbicara kenapa beliau setiap habis sholat itu selalu balik ke belakang. Nah ini kan perlu juga ditahu, karena ada juga kita terkadang kita kan tidak semestinya kita balik ke belakang. Rasulullah kenapa balik ke belakang? Karena beliau selalu mencari siapa sahabat yang tidak datang sholat berjamaah. Nah kalau saya imam di sini, tidak mungkin balik, kan tidak aku tahu yang mana jamaah tetap. Kalau Pak Ustaz nah ini peristiwanya begini, itu Sya'ban hadirin dimuliakan oleh Allah. Salah seorang sahabat, dia tidak pernah terlambat juga di masjid, padahal jarak rumahnya dengan masjid 3 kilo. 3 kilo jalan kaki Pak. Kira-kira mungkin kalau antam sampai sini 3 kilo itu Ustaz. Kilo saja. Kalau jalan kaki 3 kilo. 3 jam, bukan 3 kilo. 3 jam perjalanan baru sampai di masjid dari rumahnya Pak. Ya. Camba ya? Ada? Dari Camba ke sini Pak 3 jam. Jadi kira-kira kalau subuh, jadi 3 jam perjalanan jalan kaki. Ini Sya'ban Pak. Nah ketika sampai di masjid tidak pernah itu di belakang, selalu ambil posisi pojok, karena tidak mau diganggu bertafakkur. Sebab kalau di sini jangan sampai ada lagi orang mau masuk. Jadi dia selalu pojok kanan masjid. 3 jam perjalanan. Jadi kalau misalnya duhur sekarang jam 12, berarti dia berangkat sudah jam 9, berangkat memang mungkin 10. Iya, jam 9 berangkat nih. Tidak pernah masbuk. Ada orang sekarang Pak, satu langkah ke masjid masbuk terus. Ini kalau berbicara Pak. Jadi Sya'ban itu selalu 3 jam Pak, berangkat. Tiba 15 menit sebelum azan ada memang di masjid. Ini luar biasa aja. Makanya Rasulullah ketika suatu waktu subuh tidak ada Sya'ban. Mana ini Sya'ban tidak muncul. Sampai sholat diulur waktunya. Kalau misalnya kan azan kurang 10 menit waktu iqamah, kata Rasul, Bilal jangan dulu. Ada enggak yang tahu mana ini Sya'ban? Kata sahabat, tidak ada ya Rasul. Siapa yang tahu? 3 jam perjalanan jalan kaki dari rumahnya ke masjid. Insya Allah luar biasa ini memang dulu Pak. Kita Tenggarang bertetangga mungkin dengan masjid susah setengah mati. Saya di depan saya rumah itu Ustaz dengan masjid dekat tahu biasa tahu mi. Terlambat. Tapi alhamdulillah ada masbuk ji. Jadi itu Sya'ban, Rasul balik sampai menjelang setelah salat subuh. Mana ini Sya'ban? Sya'ban tidak ada. Jadi Rasul mengatakan, ada yang enggak tahu rumahnya Sya'ban? Ada sahabat mengatakan, saya tahu ya Rasul. Akhirnya singkat cerita diri yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah keluar dari masjid setelah salat subuh, duduk sejenak, kemudian sampai di rumahnya Sya'ban. Itu pas masuk waktu istimewanya duha, setengah 10. Jadi cocok ini 3 jam perjalanan. Sampai Rasul bertanya, ketuk-ketuk pintu, istrinya keluar dan menangis. Istrinya, kenapa menangis? Mana Sya'ban? Sya'ban meninggal tadi malam, makanya pantas tidak pergi sholat subuh. Rasul bertanya, ada enggak pesan terakhirnya? Kata istrinya, enggak ada. Cuma ada yang saya dengar 3 hal. Dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Rasul juga bingung. Terus lagi Jibril, Muhammad, Sya'ban itu sebelum dicabur dari jasadnya, Allah perlihatkan balasannya jalan kaki, rumahnya 3 jam perjalanan bolak-balik. Allah perlihatkan keistimewaan dan keutamanya. Sampai siapa mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Coba Pak, itu istimewanya luar biasa. Subhanallah. Jadi kalau mau kita dapat, bisa tanya kalau tinggal di sini putar-putar gitu. Jalan-jalan subuh. Tapi jangan pergi jalan subuh sedangkan dekat masjid. Tapi insya Allah lakukan mamiki. Ada yang mengatakan kalau begitu jalan tempat miki di tempatnya supaya lama berjalannya. Lakukan miki. Sekarang kan lebih mudahlah bagi kita untuk melakukan untuk beribadah karena masjid tidak terlalu jauh dekat dari rumah. Alhamdulillah. Berapapun langkah kaki kita, insya Allah keistimewaannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua ditanya, apa lagi yang kedua? Sya'ban mengatakan, kenapa bukan yang baru
Nah, ternyata ada sejarahnya Sya'ban itu ketika mau pergi sholat subuh ke dalam keadaan dingin, sampai di tulang sumsum itu, akhirnya dia double bajunya. Tapi bajunya yang bagus paling di dalam, yang tidak bagus di luar, supaya sampai di masjid langsung buka langsung sholat, begitu masuknya. Tapi di tengah perjalanan ada orang tua kedinginan kodok, akhirnya dia buka mantelnya yang satu, dia bungkuskan, nah kasih itu bajunya. Sampai diperlihatkan di detik terakhirnya, makanya dia menyesal, kenapa bukan yang baru, yang kusut saja dikasih pahala luar biasa. Yang ketiga, dia katakan, kenapa bukan semuanya? Ternyata sejarahnya juga istrinya bilang pernah memang waktu dia makan pagi itu sarapan roti Arab, kemudian minum susu, tiba-tiba ada peminta-minta, kemudian nak kasih tas sepotongnya roti, kemudian susunya nak bagi dua dengan gelas yang sama. Ternyata Allah perlihatkan balasannya. Makanya dia bilang, kenapa bukan semuanya? Allahu Akbar. Itulah mungkin Rasulullah pernah menyampaikan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah engkau memandang enteng satu kebaikan, karena bukan tidak mungkin satu kebaikan yang kecil menurut kamu, tapi di sisi Allah balasannya luar biasa. Mungkin sama dengan pengajian ini malam. Ada orang pasti nanti diperlihatkan, kenapa tidak sampai jam 8 malam Ustaz? Saya tak belum pergi makan malam. Kira-kira menurut kita kecil pengajian Pak, tapi bisa jadi satu amalan ini, satu perbuatan yang kita lakukan, Allah berikan balasan yang istimewa luar biasa. Baik, saya kembali kepada makna salat dalam hidup ini yang perlu kita perbaiki, termasuk anak-anakku sekalian. Tidak ada artinya jabatan, kedudukan itu Pak. Saya pikir kita rasakanlah. Kalau kita sudah memang masuk di dalam tataran salat, biar bagaimanapun gelisah rasanya, itu berarti sudah ada tertanam di hati kita. Tapi kalau kita sudah menganggap biasa itu salat dan itu tanda berarti hati kita bermasalah. Karena ada mentong orang Pak begitu, nanti sebentar, nanti dan seterusnya. Padahal kan tidak ada yang tahu sampai kapan Allah kasih kesempatan. Mumpung Allah kasih, ada yang mengatakan nanti tua Pak, pensiun Pak, baru rajin Kak salat. Iya, kalau pensiun kok. Kalau tidak dikasih kesempatan pensiun. Nah kalau pensiun orang Pak setengah mati Tommy, kalau sudah tua 58 tahun, setengah mati berdiri lurus. Karena ada Tommy asam uratnya. Nek Tommy tekanannya setengah mati. Jadi nikmatnya ketika kita sholat, di saat kita masih Allah kasih fisik yang luar biasa. Makanya saya katakan nikmat yang paling mensyukuri nikmat Allah itu sebenarnya di sholat. Di situ kita rasakan Pak, nikmatnya itu luar biasa. Kepala masih bagus, mata masih bagus untuk melihat, tangan masih menggenggam kuat, kaki berdiri masih kuat, gerakan insya Allah masih bisa sempurna. Tapi kalau sudah di atas rata-rata, nah inilah. Jadi saya kembali, kalau ada yang mengatakan juga belum tentu juga orang sholat rajin tepat awal waktu masuk surga. Ya kan kita sholat bukan karena surga, bukan karena neraka. Kita sholat kan karena ridhonya Allah. Terlalu rendahlah kalau kita sholat itu karena surga. Terlalu rendah kita sholat karena ingin mendapatkan kebaikan yang lain. Kita kembali, memang maknanya sholat itu kan jelas. Ya, kalau Allah kasih kenikmatan yang lain itu lain cerita. Jadi makanya kalau ada mengukur standar juga mengatakan kenapa saya rajin sholat tapi rezekiku penghasilanku juga demikian. Ya, persoalan itu rezeki kan tidak ada hubungannya dengan sholat. Sekalipun sholat akan menuntun kepada kesuksesan, tapi sukses itu kan rahasia Allah. Kita nggak tahu. Makanya itulah yang kita jaga, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kita menghadap kepada Allah sebagai hamba yang butuh memang dengan Khalik, kita rasakan manifestasi zikir itu. Kita berkomunikasi dengan Allah. Sekalipun kita tidak tahu semua artinya bacaan salat. Karena ada orang Pak, kalau kita berbicara dulu orang-orang tua di kampung jadi imam, itu terkadang tidak tahu mengerti bahasa Arabnya kok dong.
Terkadang juga bacaannya juga tidak terlalu, tapi kan tidak bisa disalahkan karena batas kemampuannya sampai di situ. Tapi sekarang alhamdulillah dengan ilmu pelajaran yang luar biasa. Makanya saya pernah membaca itu tirakatnya salah seorang ulama besar itu di Madura, Syekh Holil Bangkalan. Saya baca itu Pak. Jadi beliau itu ternyata pernah suatu waktu ini dia ketika tiba waktu sholat duhur tidak mendapatkan masjid, dia singgah di rumah seorang orang tua. Orang tua ini bacaannya satu jina tahu. Waktunya habis tadi. Baik, singkat cerita beliau mendengar doanya itu, orang hanya salawat saja baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun, Allahumma sholli. Cara penempatan huruf baris kan, mestinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Singkat cerita, karena diajarkan ini orang tua, namanya orang tua kalau masuk telinga dia lupa lagi. Akhirnya Imam Syekh Hasan Bangkalan dia tinggalkan itu rumah, naik ke atas perahu menyeberangi lautan. Ternyata dikejar dari belakang sama ini orang tua. Ini orang tua tidak sadar, itu saja dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun. Berteriak, wahai Syekh, baru balik Syekh Bangkalan. Kenapa? Dia bilang, lupa tadi apa yang kita bilang. Tolong tuliskan supaya saya tidak lupa. Tapi Syekh Holil Bangkalan mengatakan, sebelum saya ajar kau, saya bertanya dulu, apa malahmu sampai kau bisa berjalan di atas air? Nah saya naik perahu. Kata ini orang tua, saya cuma baca itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun. Kata Syekh Holil Bangkalan, tidak usah mikau itu saja kau amalkan. Coba. Itu satu makna, mungkin salah menurut kita, tapi batas kemampuan orang kan beda-beda. Makanya ada orang mungkin tidak bagus bacaannya, tapi gerakannya bagus, ingatannya bagus ketika sholat. Tapi jauh lebih bagus, bacaan bagus, gerakannya sempurna, kemudian ingatannya kepada Allah lebih bagus. Maka disitulah yang akan ditimbang dan dinilai oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu sudah selesai. Sekali lagi minta maaf lahir batin. Siapa tahu ada penyampaian yang kurang berkenan dan kurang sistematis, insyaallah kita ambillah dari awal sampai akhir ada manfaatnya untuk kita semua dan berkah untuk kita semua insyaallah. Walafu minkum wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.